tidak lebih dari itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, menangis mengakhiri pengalaman kedua ini. Suami Tuarta itu tidak putus asa karena masih punya harapan pada istri yang lainnya. Dipanggillah istri yang kedua, lalu ia pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai istriku, engkau adalah perempuan yang telah berhasil memikatku untuk jatuh cinta kedua kalinya. Sudikah engkau kiranya menjadi pendampingku ketika aku nanti berada di gerbang pintu kematian? Istri kedua ini menjawab dengan lembut, Kanda, saya akan hantarkan Kanda. Namun mohon maaf, saya hanya bisa mengantarmu sampai ke tempat perbaringan terakhir. Tidak lebih daripada itu. Untuk ketiga kalinya hadirin, orang kaya yang menghabiskan seluruh hidup dan keringatnya untuk mengumpulkan kekayaan demi anak dan istri-istrinya merasa kecewa berat. Yang tersisa tentu istri yang pertama, yang terkulai kurus, layu, lemah tanpa tenaga, dan kecantikannya sudah lama sekian memudar. Dengan pasrah orang kaya itu berkata untuk meminta hal yang sama. Wahai istri pertama, sudikah engkau kiranya menjadi pendampingku memasuki gerbang kematian? Dengan sangat mengejutkan hadirin, kendati istri pertama ini adalah jarang sekali diperhatikan, sering sekali disakiti, dan paling sedikit mendapatkan kekayaan, ia menjawab dengan senyum teramat manis, Kanda belahan jiwaku, di mana seluruh cintaku kupersembahkan untukmu. Janganlah kau bimbang dan ragu, aku akan selalu di sampingmu meski engkau berada di gerbang pintu kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, hadirat jamaah rahimakumullah. Saya tidak tahu apakah cerita ini real atau fiktif belaka. Namun yang saya pahami bahwa cerita ini menghadirkan refleksi yang teramat mendalam. Istri-istri dalam cerita tadi adalah istri-istri kehidupan kita. Istri keempat hadirin adalah atribut-atribut yang kita perjuangkan, atribut yang kita pertahankan, dan atribut yang kita manjakan dengan banyak sekali tenaga. Istri keempat ini adalah jabatan, istri keempat ini adalah kekayaan, istri keempat ini adalah status sosial, dan segala bentuk pembungkus badan kasar kita. Ketahuilah hadirin, istri keempat dalam kehidupan kita, ketika kita mati semuanya akan menjawab tidak untuk bisa mendampingi kita ketika kita berada di pintu gerbang kematian untuk kembali kepada Allah. Istri ketiga adalah badan kasar atau fisik kita, sebentuk badan kita yang seringkali dimanjakan oleh kita. Ya, selalu disuplai makanan yang enak dan lezat, selalu diajak ke tempat-tempat yang indah, bahkan hampir semua lubangnya seringkali kita puaskan tanpa batas. Tetapi ingatlah hadirin, ketika kita mati nanti, hanya bisa mengantarkan kita sampai ke liang lahat di mana kita dijemput malakal maut. Istri kedua hadirin adalah teman dan keluarga kita. Sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya istri, kakak, adik, nenek, dan kakek, serta keluarga yang lainnya, mereka hanya bisa menangis dan menghantarkan kita sampai ke liang lahat, tidak lebih daripada itu. Hadirin, istri yang pertama yang kurang mendapatkan perhatian kita dan dapat mengalokasi dana dengan tenaga yang paling sedikit, ia bernama sang jiwa. Dialah satu-satunya istri dalam kehidupan kita yang akan menemani hidup kita di dunia wal akhirah. Hadirin hadirat yang berbahagia, titipan pertanyaan buat kita. Sudah seberapa banyak dana dan tenaga yang kita alokasikan khusus untuk merawat sang jiwa? Pengalaman dan pengamatan saya menunjukkan dalam kesadaran kolektif, kita malah sering menyiksa dan membuat sang jiwa menderita. Semua itu kita lakukan untuk memuaskan istri-istri kehidupan kita yang lain. Sebut saja orang-orang berebut kekuasaan dan menghalalkan segala cara, atau mereka yang memuaskan panca inderanya tanpa rem yang memadai. Hebatnya, kendati ia disiksa dan dibuat menderita, sang jiwa akan senantiasa ikut bersama kita.